Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur malah senantiasa kita panjatkan ya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat kesempatan untuk bisa hadir kembali di sesi perkuliahan Zoom ya. Dimanapun kalian berada, apapun aktivitas kalian, semoga Allah memberikan kemudahan segala urusan. Baik, untuk perkuliahan kita siang hari ini ya, untuk mata kuliah farmakognosi, di mana kita sudah masuk pekan kelima ya, di mana di pekan kelima ini kita sebetulnya mencoba untuk mengetahui dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, terutama dalam hal pembuatan simplisia ya, di mana kalian kan sudah menyelesaikan ya proses pembuatan simplisia, meskipun nanti kita harus ada langkah selanjutnya, tidak cukup sampai di situ saja ya, karena semuanya itu perlu dievaluasi ya. Dan untuk informasi mengenai pembuatan simplisia, kemarin beberapa ada yang tanya kepada saya ya, itu nanti digimanain gitu ya. Ya, sementara di keep dulu, artinya silakan kalian selesaikan. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan dan disiapkan untuk materi PPT-nya sesuai dengan arahan saya. Itu nanti insya Allah pekan depan, jadwal di Kamis ya, farmakognosi, Kamis apa Rabu ya? Intinya pas jadwal farmakognosi lah ya. Itu nanti akan diadakan sesi presentasi ya. Setiap kelompok ya berdasarkan dari proses pembuatan simplisia. Jadi silakan dapat dipersiapkan dengan baik sehingga nanti bisa dipresentasikan dan nanti akan ada sesi tanya jawab dari audiens ya terkait apa yang sudah kalian siapkan. Nah, itu sebagai informasi ya. Nah, untuk pertemuan siang hari ini kita belum membahas mengenai simplisia karena itu kita keep dulu ya sampai pekan depan. Tapi kita akan membahas berkenaan dengan evaluasinya. Jadi nanti apa saja sih yang perlu kita evaluasi, perlu kita ketahui kualitas dari simplisia yang itu merupakan bahan baku obat ya salah satunya atau bahan baku yang lainnya yang bisa digunakan ya dalam bidang kefarmasian. Sebetulnya tidak sebatas simplisia tetapi juga ekstrak ya. Tapi kalau farmakognosi memang fokusnya belum sampai ke ekstrak ya, karena ekstrak ini nanti akan dipelajari secara khusus di mata kuliah lain, jadi di mata kuliah fitokimia ya. Oleh karena itu ini yang saya sampaikan konteksnya adalah simplisia ya, simplisia yang sudah kalian buat. Artinya nanti itu akan menjadi gambaran ya pada saat nanti akan melakukan praktikum apa saja yang harus dilakukan evaluasinya dari simplisia yang sudah kalian bikin ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kalian praktikum masih menggunakan simplisia yang ada di lab. Nah, nanti pada saat jadwal evaluasi dari simplisia itu adalah simplisianya masing-masing sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, apa saja yang perlu dilakukan evaluasi? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang terlewat, jadi tidak tahu apa saja yang perlu dilakukan ya. Baik, untuk evaluasi atau dikenal dengan istilah standarisasi ya, itu sebelum kalian lebih lanjut mengetahui apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengetahui dari segi kualitas atau mutu dari simplisia, itu merupakan salah satu bahan baku ya. Kita harus tahu dulu pengertian dari evaluasi mutu atau yang dikenal dengan istilah standarisasi itu apa ya. Jadi sebetulnya dengan kita mengetahui ya proses evaluasi itu sebenarnya kita ingin tahu pada dasarnya ya bagaimana sih kualitas dari simplisia yang sudah kita buat. Endingnya apa sih? Kita pengen tahu dikatakan layak atau tidak untuk nantinya bisa digunakan sebagai bahan baku obat. Ya, karena sebetulnya kita tidak boleh sembarangan ya dalam menentukan bahan baku. Karena bahan baku ini bisa dikatakan sebagai modal awal ya. Jangan sampai nanti modal awal ini justru malah memberikan efek yang negatif.
ya, yang tujuannya itu baik, ingin memberikan kontribusi yang sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Misalkan kalau ingin digunakan sebagai obat ya tentunya menyembuhkan begitu ya, atau meringankan atau bisa dikatakan sebagai proses perawatan. Nah, kalau dari bahan bakunya saja sudah bermasalah, artinya justru malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, otomatis bukan dampak positif yang diperoleh, justru malah dampak yang negatif. Jadi itulah yang perlu digarisbawahi, pentingnya dilakukan evaluasi mutu atau yang kita kenal dengan standarisasi. Nah, apa itu standarisasi ya? Standarisasi ini adalah proses penetapan sifat bahan baku. Jadi pengen tahu nih, sifat bahan bakunya itu seperti apa? Ya tentunya kalau kita ingin mengevaluasi, ada standarnya, ada ketetapannya, ada parameternya yang memang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan untuk bisa dijadikan acuan. Sehingga apa? Kita lebih mudah untuk mengetahui apakah bahan baku yang sudah kita buat itu sesuai syarat atau tidak. Nah, syarat di sini tentunya banyak bidang yang perlu ditelaah lebih lanjut ya. Tidak hanya dari segi fisiknya, tapi lengkap dengan kimiawinya, ya, lengkap dengan biologisnya, dan bahkan lengkap dengan kefarmasiannya. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa hanya dilihat dari fisiknya saja ya. Oh, ini bagus kok, ini bentuknya sudah oke, tapi kita tidak ada data yang menunjukkan secara kualitas yang lain, misalkan seperti kimia, biologinya, dan farmasinya. Yang tentunya dalam hal ini tujuannya itu tadi, ingin mengetahui derajat kualitas dari simplisia yang kita bikin itu tadi, sehingga kita bisa menyimpulkan kalau simplisia yang kita buat itu layak atau tidak untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. Jangan sampai nanti bahan baku yang ini menjadi awal yang memang harus apa namanya, dipersiapkan dengan baik, justru malah menjadi hal yang tidak kita perhatikan, hal yang tidak kita pertimbangkan begitu ya. Akhirnya proses itu akan sia-sia. Ya sudah habis modal banyak gitu ya, biaya yang banyak, upaya yang banyak dan yang lain-lain, tapi hasilnya tidak memberikan kontribusi yang sesuai. Nah, ini yang memang kita hindari. Makanya jangan sampai awal yang kita persiapkan itu tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Nah, dengan adanya evaluasi ini ya harapannya kita bisa menjamin bahwasanya kan kalau produk itu kan sebetulnya adalah hasil ya, hilirisasi dari proses yang sudah disiapkan dari tahap awal, proses dan akhir. Sehingga jangan sampai nanti ketika sudah jadi produk nggak sesuai, tidak layak, ada ini, ada itu, yang itu membuat produk itu menjadi tidak berkualitas. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Makanya dengan cara evaluasi ini paling tidak kita bisa menjamin ya bahwa produk akhir itu nanti entah itu dalam bentuk obat ya, tergantung dari tujuannya, atau dalam bentuk ekstrak ya, atau produk-produk herbal yang lain. Itu memiliki nilai parameter tertentu yang tetap ya, yang dalam hal ini akan terjaga stabilitasnya, keamanannya, dan konsistensi kandungan senyawa aktif. Karena percuma juga kita memberikan informasi, oh suatu tanaman itu memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi karena mengandung senyawa X di dalam simplisianya. Kita ngomong seperti itu ya. Bahkan mungkin ditunjukkan dengan data-data penelitian-penelitian orang lain yang sudah terpublish begitu ya. Tetapi kita lupa bahwasanya setiap kondisi itu bisa berbeda-beda. Semua tergantung bagaimana cara penanganannya. Kalau penanganannya tidak tepat, penanganannya tidak baik, itu belum tentu sama. Ya, kalaupun toh sama, belum tentu kadarnya juga sama. Oleh karena itu memang masing-masing dari proses itu harus ada standarisasi. Meskipun sama-sama sampelnya atau sama-sama simplisianya ya. Karena kondisinya bisa berbeda. Apalagi itu semua tidak didukung oleh fasilitas ya, tidak didukung oleh ketelitian dari
siapapun yang sedang melakukan proses pembuatan produk kefarmasian. Ya, makanya perlu sekali data-data ini ditunjukkan agar proses itu dapat berjalan dengan baik hingga mendapatkan produk akhir yang diinginkan. Sesuai seperti itu, ya. Nah, kita berbicara masalah parameter ya, atau sesuatu yang telah ditetapkan, atau syarat itu tadi ya, ada standarnya. Itu di dalam bidang kefarmasian bahan alam ya, untuk proses evaluasi mutu itu semua, itu terdapat dua parameter yang wajib harus dilakukan. Yang pertama adalah parameter spesifik. Yang kedua adalah parameter non spesifik. Nah, ini nanti apa saja yang menjadi perbedaannya? Atau apa saja yang bisa menjadi mutunya, yang menentukan mutu itu tadi? Karena tentunya setiap uji itu memiliki tujuan yang berbeda-beda ya. Jadi perlu dipahami satu per satu. Jangan sampai nanti masih ada yang bingung mana yang parameter spesifik, mana yang parameter non spesifik ya. Ya, yang pertama perlu pahami dulu ya parameter spesifik dan non spesifik ya. Sebetulnya istilah spesifik itu tidak merujuk pada parameter evaluasi aja ya, karena kan sifatnya ini umum. Spesifik kan berarti lebih khusus gitu ya, lebih apa ya istilahnya itu dia itu objeknya jelas begitu, yang memang kaitannya dengan simplisia tersebut. Sedangkan kalau non spesifik ya berarti sesuatu yang di luar dari bagian-bagian spesifik itu. Jadi kita harus paham dulu apa sih pengertian dari parameter spesifik gitu ya. Nah, parameter spesifik ini adalah aspek kandungan kimia kualitatif ya dan aspek kuantitatif kadar senyawa kimia yang bertanggung jawab langsung terhadap proses standarisasi yang memang ada di dalam simplisia itu. Ya, jadi ini sesuatu yang memang dipengaruhi secara internal. Apa saja secara identitasnya ya. Jadi kalau identitas kan berarti memang setiap simplisia punya ciri khas masing-masing. Kita tidak boleh atau tidak bisa mempengaruhinya, apalagi faktor lingkungan ya. Jadi memang betul-betul ini dipengaruhi oleh secara internal. Ini nggak bisa dibohongi lah ya. Artinya memang tanaman tersebut itu memang sesuai dengan apa yang menjadi bakal tumbuhnya. Misalkan tanaman babandotan ya nanti tumbuhnya pun akan menjadi babandotan ya, tidak akan menjadi tanaman-tanaman yang lain. Makanya dalam hal ini faktor penentu dari parameter spesifik ada secara internalnya. Kemudian organoleptisnya, kita pengen tahu morfologinya, baik makro maupun mikronya. Kalau organoleptis kaitannya dengan panca indera ya, misalkan dari bentuknya ya, dari teksturnya, kemudian dari aromanya, bahkan dari rasanya. Nah, itu kalau dilihat dari sisi organoleptisnya. Nah, kemudian kita pengen tahu kandungan senyawa kimia yang ada di dalam si simplisia itu. Bagaimana caranya? Ya, tentunya kita tidak bisa menebak-nebak kandungan di dalam simplisia itu apa. Kita butuh yang disebut dengan proses ekstraksi ya. Bagaimana caranya kita ingin menarik suatu senyawa dari suatu bahan simplisia ya, yang tentunya di dalamnya kita butuh yang disebut dengan pelarut ya, karena pelarut itu kan fungsinya untuk melarutkan. Nah, sedangkan harapannya kandungan kimia itu bisa larut di dalam pelarut tersebut. Seperti misalkan kalian buat teh ya, teh itu kan diambil dari daun teh ya, mau teh pucuk, mau teh yang bukan pucuk, pokoknya teh gitu ya, tergantung dari spesifikasi dari daun tehnya. Nah, bagaimana caranya? Apakah bisa kita meminum teh tanpa adanya pelarut air? Apakah bisa? Ya bisa aja mungkin langsung dimakan begitu ya. Tetapi dalam hal ini kan tidak jelas ya kandungan kimianya apa saja. Makanya dalam proses penyeduhan teh itu sebetulnya adalah gambaran untuk proses tanda apa namanya ekstraksi gitu ya. Bagaimana caranya kita menarik senyawa-senyawa yang ada di dalam daun teh itu sehingga bisa keluar dari daun tehnya. Makanya kita butuh yang namanya pelarut.
Nah, karena kalau pelarut yang aman dengan tubuh manusia yang memang bisa digunakan kapan saja, yaitu air ya. Jadi kalau kalian menyeduh teh itu sebetulnya kita berusaha untuk memisahkan kandungan senyawa yang ada di dalam daun teh itu dan akhirnya akan ditarik oleh pelarut air. Ya, itu prinsip yang bisa digunakan di kehidupan kita sehari-hari, yang itu adalah proses ekstraksi. Ya, nah kalau untuk mengetahui dari parameter spesifik ini, ya kita pengen tahu kandungan apa yang dominan ada di dalam bahan simplisia itu. Pasti kita butuh pelarut. Nah, sedangkan pelarut ini ada penggolongan berdasarkan apa? Berdasarkan kepolarannya. Ada kepolarannya yang disebut dengan sifat polar ya, kemudian ada kepolarannya yang bersifat semipolar, ada kepolarannya yang bersifat nonpolar. Dan itu tentunya jenis pelarutnya berbeda-beda. Ini kalau kalian sudah pernah belajar mata kuliah kimia organik, tentu sudah menjadi bukan hal yang asing lagi ya. Ketika saya menyebut istilah pelarut polar, non-polar, semi-polar, karena pastinya sudah disampaikan di situ. Nah, logikanya ketika kita menggunakan pelarut yang sifatnya sama dengan senyawa tersebut, ya kayak ada daya tarik menarik kan begitu. Artinya senyawa yang cocok itu akan ditarik oleh oleh pelarut tersebut. Misal, pelarutnya adalah polar, maka senyawa-senyawa yang bersifat polar itu akan ditarik oleh pelarut yang polar tersebut. Kemudian begitu pula dengan yang semipolar dan yang nonpolar. Jadi semua tergantung dari jenis pelarut yang digunakan. Nah, ini caranya untuk mengetahui ya di dalam simplisia itu lebih dominan senyawa yang ditarik itu senyawa yang polarkah, nonpolarkah atau semipolarkah. Semua tergantung dari jenis pelarut yang digunakan. Makanya kita kenal dengan istilah kadar sari. Kadar sarinya tuh nanti berdasarkan prosentasenya. Yang lebih besar yang mana? Yang banyak ditarik oleh polar atau banyak ditarik oleh non-polar seperti itu. Jadi dengan begitu kita tahu, oh di dalam tumbuhan ini atau dalam simplisia ini dominan senyawanya atau dominan golongan senyawanya adalah golongan yang polar. Misal ya, yang prosentasinya banyak yang non-polar. Begitu pula kalau presentasinya banyak yang non-polar, ya berarti memang golongan senyawanya sifatnya lebih ke non-polar. Jadi ini adalah parameter spesifik yang memang dipengaruhi secara internal, ya tidak ada campur tangan dari lingkungan. Nah kalau parameter non-spesifik ini kebalikannya, ya tidak ditentukan secara internal itu tadi, tetapi dia lebih kaitannya dengan lingkungan ya, kemudian kaitannya dengan keamanan, kemudian lingkungan yang berpengaruh terhadap stabilitas suatu bahan baku itu, entah itu dalam bentuk simplisia atau dalam bentuk ekstrak ya. Jadi apa saja yang masuk ke dalam parameter non spesifik ini? Yang pertama adalah susut pengeringan. Nanti itu apa? Itu ada penjelasannya ya. Ada kadar air, ada kadar abu, ada bobo jenis, ada sisa pelarut, kemudian ada cemaran. Nah, cemaran ini meliputi cemaran logam berat dan mikroba ya. Ini semua harus ada datanya ya. Ada data yang mendukung yang dapat menyimpulkan apakah bahan baku yang sudah kita siapkan tadi yang tujuannya untuk sediaan tertentu ya, entah itu obat, entah itu bahan baku untuk kosmetik atau yang lain-lainnya itu harus memenuhi syarat ya. Jadi kalau tidak memenuhi syarat itu tadi produknya akan mengalami penurunan kualitas dan tentunya ini membahayakan kalau sampai tidak diperhatikan dan apalagi yang menggunakan itu adalah masyarakat ya, tentunya ini akan memberikan dampak yang negatif, bukan sesuatu yang positif. Ya, ini bisa dipahami ya, artinya jangan sampai nanti kita tidak memperhatikan itu atau meremehkan ya sesuatu yang kecil, tapi ternyata itu berdampak buruk ya untuk proses selanjutnya.
harapannya sih dari sekian apa yang sudah kalian lakukan untuk proses pembuatan Simplisia kemarin, itu sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan. Jangan sampai nanti ada prosedur yang di-skip ya, atau sesuatu yang tidak dilakukan, yang harusnya dicuci di air mengalir. Nanti kan Bu Kiki nggak ngeliat, udahlah pakai baskom aja, yang itu cuma dipiuk-piuk-piuk-piuk. Nah, itu kan artinya dalam hal ini sebetulnya kita tinggal bagaimana hati kita untuk bisa menjalankan proses itu dengan baik. Tapi ya jangan coba-coba ya, karena kan tentunya kalau saya kemarin tuh minta dokumentasinya ya, jadi tidak boleh direka-reka, tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh itu mengambil dari prosesnya orang lain ya. Tentunya dalam hal ini harus lebih aware ya, kejujuran itu nomor satu ya, demi pembelajaran yang lebih baik ya, bukan sekedar yang penting saya dapat nilai. Tapi proses ini tentunya selain nilai, tetapi lebih dari itu yang dapat kalian peroleh nantinya ya. Kalau cuma sekedar nilai, saya juga manusia biasa ya, dibohongin aja mungkin nggak begitu ngeh gitu ya, walaupun saya tetap akan mencoba untuk menelaah ya, ini sesuatu yang wajar atau tidak begitu. Makanya nanti coba saya lihat bagaimana kalian mempresentasikan, bagaimana kalian mempertanggungjawabkan kelompoknya masing-masing ya dalam proses pembuatan Simplisia yang sudah ditentukan apa saja Simplisianya, dan itu harapannya sudah jadi ya, karena waktunya juga sudah lumayan lama ya. Tinggal kalian proses dalam mempersiapkan materi untuk dipresentasikan, jadi lebih meyakinkan gitu ya. Baik, yang pertama untuk parameter spesifik ya, ini yang kaitannya secara internal itu tadi ya. Jadi yang jelas tujuannya di sini ya ingin mengetahui identifikasi ya, bisa dikatakan asal usul lah ya. Kita kan dari masing-masing kita aja kan punya identitas ya, namanya siapa, tanggal lahirnya di mana, rumahnya di mana, nama ayah, nama ibu, kan kita punya asal usul seperti itu. Punya daftar riwayat hidup lah bahasanya ya. Nah, tumbuhan yang itu bisa kita jadikan Simplisia yang merupakan salah satu bahan baku, itu pun juga harus ada identitasnya. Meskipun tidak sedetail kalau itu seperti identitas manusia ya. Paling tidak cukup untuk mewakili, jangan sampai nanti tertukar dengan bahan baku yang lain. Yang jelas yang pertama itu meliputi apa? Penamaan. Jadi tata nama itu penting bagi Simplisia. Jadi tidak boleh sembarangan ya, karena di antara kita akan sulit membedakan satu dengan yang lain kalau bentuknya tuh sudah kering. Kalau masih basah atau masih segar, mungkin ya walaupun itu butuh skill tersendiri ya, membedakan tanaman, apalagi yang bentuk daunnya sama gitu ya. Apalagi itu jenis tanaman-tanaman apa, rumput-rumputan itu kan susah sekali ya untuk dibedakan satu dengan yang lainnya. Apalagi kita bukan orang botani ya yang khusus mempelajari tentang itu. Dan terlebih kan kondisi yang sudah kering, semuanya sama bentuknya, apalagi yang daunnya panjang, sejajar, itu udah sama semua itu. Makanya penting sekali di awal diketahui dulu sebelum dikeringkan ya, tata namanya seperti apa, yang meliputi apa saja. Satu, nama Latin. Kalau nama Latin ini tidak akan mungkin bisa tertukar, ya, karena ini berlaku secara internasional. Tapi kalau nama lokal, meskipun ini tidak diutamakan, tapi penting. Jadi kalau misalkan kita berada di daerah-daerah yang masih sulit mengenal istilah bahasa Latin, kita masih bisa menggunakan bahasa lokal. Tapi ingat, lokalnya disesuaikan dengan asal daerahnya, ya. Jangan sampai nanti dipukul rata. Karena setiap daerah pasti nama lokalnya bisa berbeda-beda, ya. Yang pertama nama Latin, ya, yang itu sistematika botani. Kemudian nama Indonesianya atau nama lokalnya. Indonesia ini kaya akan suku dan bangsa, ya. Jadi setiap daerah, setiap suku pasti mempunyai tata cara apa namanya, bahasa yang berbeda-beda. Begitu pula dengan cara penyebutan suatu tanaman. Ya, makanya kita harus mengetahui itu, jangan sampai nanti kita tertukar. Karena bisa jadi dalam satu tanaman itu penyebutannya beda-beda dalam setiap daerah, ya.
Kemudian bagian yang digunakan. Kemarin kalian bikinnya dari apa? Bagian yang diambil. Apakah akarnya, apakah batangnya, apakah daunnya, apakah bijinya, itu harus jelas. Tapi ingat, dalam penggunaan bagian yang digunakan ya atau penamaannya itu harus menggunakan nama ilmiah. Kalau misalkan daun berarti kita gunakan istilah folium. Kalau misalkan yang digunakan adalah akar, berarti menggunakan radix ya. Rhizome ya rimpang-rimpangan. Bunga menggunakan floss ya, buah fructus dan biji semen. Jadi ini harus sudah di luar kepala kalian ya. Jadi tidak perlu membuka catatan lagi ya. Tapi bukan berarti di luar kepala jadi nguap semua, enggak. Artinya dalam hal ini sudah dihafal ya, sudah benar-benar tidak perlu buka catatan lagi. Oh, radix ya akar gitu ya. Oh, yang dipakai adalah daun. Oh ya folium. Jadi udah tahu gitu secara otomatis. Ini kalau yang simplicia ya, tapi kalau dalam bentuk ekstrak itu beda lagi ya. Jadi dengan adanya ekstrak itu apalagi ya sudah beda banget dengan bahan awalnya. Kok ya semuanya sama-sama warnanya coklat, sama-sama warnanya hijau gitu ya. Nah, kalau ekstrak memang ada kriteria tersendiri ya. Nantinya pun juga ada uji-uji tersendiri yang bisa mengidentifikasi apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tapi kalau untuk pertemuan kita hari ini, kita lebih fokusnya adalah kesimplisiannya ya. Kalau ekstrak kan tidak atau belum ya proses itu dilakukan, masih dalam tahap penyiapan bahan baku dalam bentuk simplisia ya. Nah, ini contohnya, saya ambilkan contoh pada tanaman temulawak ya. Temulawak itu harus tahu dulu ya nama latinnya itu apa. Nama latinnya adalah Curcuma santoriza ya. Jadi Curcuma santoriza Rox ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya, yang ditulis miring adalah Curcuma santoriza. Rox-nya enggak ya, karena yang ditulis miring itu adalah nama latinnya. Sedangkan Rox ini adalah nama penemunya ya. Jadi kalau kalian mau terkenal, mau namanya dikenang sepanjang masa gitu ya, menemukanlah sesuatu ya. Tentunya temuan itu yang berarti, temuan yang memang belum ditemukan sebelumnya kan begitu. Nah, di sini kurkuma ini menunjukkan genus ya, sedangkan kalau Santoriza ini menunjukkan spesifik terhadap spesiesnya atau jenisnya ya. Dan ini wajib ditulis miring. Jadi kalau kalian ngetik ya menggunakan nama ilmiah, itu perhatikan dari segi penulisan ilmiahnya. Ya, nanti ada sesi praktikumnya, itu saya selipkan materi tentang penulisan ilmiah. Jangan sampai nanti mahasiswa farmasi yang sudah belajar tentang bahan alam nggak ngerti gimana cara nulis ilmiah. Waduh, ini sangat membahayakan ya, karena nanti yang bakal ditanya itu kalian tuh kuliahnya di mana gitu ya, dosennya siapa. Nah, ini kan akan menjadi ancaman kita bersama. Makanya hal-hal seperti itu jangan sampai tidak tahu ya. Kemudian nama Indonesia atau nama lokalnya adalah temulawak ya, atau mungkin kalau ada nama-nama lokal lain yang itu berasal di daerah lain mungkin macam-macam ya. Kemudian bagian tumbuhan yang diambil apa bagian tumbuhannya? Rizoma. Ya, jadi pasti ada nama rizomanya. Jadi nama simplicia itu disesuaikan dengan bagian yang digunakan. Karena yang diambil adalah rimpangnya, maka harus ada istilah rizomnya. Jadi nama simplicianya adalah Curcuma rhizome. Bu, gimana kalau yang diambil adalah daunnya? Ya sudah, Curcuma folium ya. Atau yang diambil adalah bunganya, berarti Curcuma floss. Bu, gimana Bu kalau yang diambil akarnya? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ada nggak tumbuhan rimpang-rimpangan itu memiliki akar ya dan lain-lain. Jadi memang perlu ditelaah lebih lanjut karakteristik morfologi dari suatu tanaman tersebut ya. Jangan sampai nanti salah ambil begitu. Yang diambil itu adalah kayu manis gitu ya,
saya pengen tahu Bu, gimana pembuatan Simplisia kayu manis, tapi bukan kayu yang mau saya ambil, apa, misalkan rhizomnya Bu. Nah, ini masuk akal nggak gitu ya, kalau, kayu manis tuh punya rhizom atau punya rimpang, itu kan hal yang tidak mungkin. Jadi harus dipahami betul ya, jenis tanaman rimpang-rimpangan itu apa saja. Kemudian kalau untuk ekstraknya ya, ya ini sudah spesifik, jadi nanti namanya itu pasti belakangnya ada ekstraktum. Jadi ekstraktum itu adalah ekstrak ya, tergantung ekstrak apa. Karena di sini adalah kurkuma, berarti kurkuma ekstraktum, berarti ekstrak kurkuma. Nah, biasanya nanti kalau sudah dalam bentuk ekstrak, kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasi senyawa yang ada di dalamnya atau golongan spesifik yang ada di dalamnya dengan berbagai apa namanya alat mendeteksi ya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Itu nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut di mata kuliah fitokimia ya. Ini yang diambil contoh saja, kalau itu adalah bahan bakunya berupa ekstrak, berarti ada senyawa identitas secara spesifik ya pada ekstrak tersebut, itu adalah senyawa samtorizol ya. Jadi kalau kalian pernah lihat iklan-iklan menawarkan produk ekstrak gitu ya, yaitu adalah hasil lanjutan dari Simplisia. Jadi Simplisia itu kan bahan baku awal ya, yang memang belum dilakukan proses-proses lanjutan lainnya, masih apa adanya. Tetapi berbeda dengan sampel yang segar, makanya perlu dilakukan evaluasi-evaluasi sehingga Simplisia itu bisa digunakan untuk bahan baku, entah itu untuk pembuatan ekstrak atau mungkin bisa langsung digunakan sebagai jamu ya atau yang lainnya ya. Nah, ini untuk mengetahui secara apa ya, global ya, taksonomi dari suatu tanaman yang sudah ditemukan di dunia ini, itu bukan hal yang sulit sebetulnya, karena kita itu sudah ada database nama-nama ilmiah ya, yang mana ini semua sudah bisa diakses oleh siapapun, dimanapun ya, yang penting ada kuota, kan begitu ya. Tapi insya Allah kalau zaman sekarang mah bukan hal yang menjadi masalah ya, apalagi di kota-kota besar untuk bisa mengakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun ya. Karena ini sifatnya terbuka, tidak tertentu pada orang-orang tertentu tidak, tapi semuanya umum. Jadi kita kenal web secara umumnya yang memang biasa digunakan untuk mengetahui taksonomi dari suatu jenis tanaman itu adalah ITIS ya, atau Integrate Taxonomic Information System. Saya nggak akan mengulang lagi ya bagaimana cara mencarinya. Silahkan kalian bisa simak rekod yang sudah saya berikan sebelumnya, itu detail saya berikan bagaimana cara mencari taksonomi dari suatu tanaman, yang di situ saya sampelkan adalah tanaman bunga telang ya. Gimana kita tahu susunan taksonominya, bagaimana kita tahu gambar-gambarnya, bagaimana kita tahu distribusinya, bagaimana kita tahu cara mensitasinya atau menjadikan ini menjadi referensi atau daftar pustaka. Itu semua sudah saya berikan di situ ya. Nanti akan ada penugasan secara pribadi, secara individu ya, untuk kalian bisa mencari nama-nama tanaman yang itu melalui web ini. Makanya silakan ya, bisa dipelajari lagi, jangan sampai nanti ada satu dari mahasiswa yang tidak tahu, apalagi banyak. Waduh, satu aja udah sedih ya, apalagi banyak. Karena bagaimanapun ini menjadi bagian yang harus kalian pahami ya, karena bagaimanapun pula sesuatu yang bersifat identitas ini tidak boleh diremehkan ya. Kalian aja ketika mau daftar ke sekolah, daftar ke pekerjaan, itu yang ditanya pasti identitasnya dulu ya, bukan kemampuan kalian tapi identitasnya dulu. Kenapa? Karena ini akan menjadi bagian yang utama. Jangan sampai nanti kalian itu tertukar dengan yang lainnya. Itu betul-betul menunjukkan personal ya. Sama dengan bahan baku ini. Jangan sampai nanti tertukar dengan bahan baku yang lain. Karena ini sifatnya
ya itu tadi personalnya bahan baku gitu ya. Jangan sampai nanti antar tumbuhan yang mirip-mirip itu dianggap sama, itu tidak boleh ya. Silakan disimak lagi ya. Kalau belum disimak silakan disimak. Saya tidak akan mengulanginya itu lagi di sesi ini karena saya anggap semua sudah saya sampaikan bagaimana caranya mencari sistematika taksonomi dari contohnya adalah bunga telang. Kalau yang lain boleh banyak ya. Nah, nanti saya akan berikan tugas di mana masing-masing harus mencari jenis tanaman yang berbeda-beda melalui web ITIS ya. Dari taksonominya ya, kemudian dari gambar-gambarnya semua diambil dari situ, linknya, kemudian bagaimana cara mensitasinya itu nanti akan saya berikan tugasnya. Makanya jangan di skip ya, karena ini menjadi bagian yang penting ya dalam evaluasi mutu untuk Simplicia khususnya. Kemudian yang kedua adalah organoleptis. Nah, ini sebetulnya sederhana ya, sederhana tapi penting ya, karena tidak perlu ada alat khusus untuk mengetahuinya. Kita cukup menggunakan panca indera kita ya, atau kalau memang butuh bantuan ya biasanya untuk alat pembesar saja yang itu berupa mikroskop atau lup gitu ya. Yang jelas dalam hal ini tujuannya untuk mengetahui secara objektif ya dari simplisi yang sudah kita siapkan ya, yang itu bisa dalam bentuk deskripsi bentuknya ya, deskripsi aromanya, deskripsi rasanya, kemudian warnanya, pokoknya secara morfologinya seperti apa ya. Nah, ini kalau memang ingin mengetahui secara selulernya atau internalnya ya berarti kita butuh alat bantu mikroskop ya. Ini juga sudah saya jelaskan di rekodnya. Jadi tidak jauh berbeda ya dari apa yang sudah disampaikan. Yang jelas kalau dalam bentuk Simplicia ya ini sudah beberapa ini ya kali saya menyampaikan kalian wajib mengunduh atau punya e-book ya Pharmacopoeia Herbal Indonesia edisi 2 2017. Di situ sudah tercantum semua atau banyak tanaman-tanaman obat yang sudah digunakan sekaligus dengan identitasnya, kemudian pokoknya kaitannya dengan evaluasinya tuh sudah ada di situ. Ya, itu bisa menjadi acuan. Ya, kalau misalkan dilihat dari organoleptisnya, contohnya pada daun keji beling itu bentuknya seperti apa ya, warnanya bagaimana, rasanya dan lain-lainnya. Nah, sedangkan kalau secara mikroskopis itu nanti akan diidentifikasi fragmen-fragmen pengenalnya ya, seperti sudah kalian lakukan di lab-lab kemarin. Jadi untuk mengetahui jenis-jenis fragmen pengenal yang ada di dalam Simplicia itu tuh apa saja yang khas gitu ya. Misalkan di sini kalau pada daun kaci beling ya, itu ditemukan adanya sistolit. Oh, bentuknya seperti ini. Jadi nanti kalau kalian mengidentifikasi ya harus bisa menemukan ini ya untuk bisa dikategorikan oke, ini benar kan gitu. Kemudian ada rambut penutup, kemudian ada epidermis, kemudian ada berkas pengangkut. Nah, ini adalah fragmen-fragmen khas yang memang dimiliki oleh si keji beling atau daun keji beling ya sebagai bagian data untuk organoleptis. Nah, ini nanti bisa kalian suguhkan datanya ya lengkap dengan secara makronya begitu ya, daunnya seperti apa bentuknya, kemudian tepinya itu berigi atau tidak. Nah, itulah gunanya kalian belajar morfologi kemarin. Itu tujuannya untuk supaya kalian bisa untuk mengidentifikasi dari suatu bahan tanaman ya yang itu sudah dijadikan Simplicia sesuai enggak dengan standarnya. Jangan sampai nanti nah bentuk daunnya aja beda, ini geriginya nggak ada kok ini ada. Ini jelas beda ini ya. Artinya jangan sampai itu terjadi atau salah itu tadi ya. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian kadar sari dalam pelarut tertentu. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Bagaimana caranya kita mengetahui suatu kandungan senyawa kimia yang ada di dalam Simplicia? Kalau kita nggak melarutkan ke pelarut tertentu, kita terawang itu nggak mungkin ya. Jadi kita harus bisa melakukan pengujian ya menggunakan pelarut tertentu. Nah, pelarut tertentu itu yang jelas kategorinya bisa polar, semipolar atau nonpolar ya. Yang bisa dilakukannya itu secara gravimetri ya, yang memungkinkan. Oleh karena itu kita pengen tahu ya dominan kelarutannya yang paling besar presentasinya itu
Ke pelarut yang mana? Apakah pelarut yang polar atau semipolar atau non polar? Nah, biasanya kalau kita ingin menggunakan pelarut yang polar ya, itu kita menggunakan air. Karena derajat kepolaran tertinggi itu adalah air. Ya. Kemudian kalau yang polar tapi di bawahnya air atau bisa masuk ke dalam kategori semipolar itu adalah etanol atau alkohol. Ya, itu bisa juga untuk menarik senyawa-senyawa yang sifatnya polar sampai ke semipolar. Nah, kalau yang non polar, kita tidak menggunakan keduanya ini, tapi kita menggunakan contoh misalkan seperti heksan ya dan lain-lain karena sudah bisa diakses dimanapun ya jenis-jenis pelarut yang sifatnya polar, semipolar dan non polar. Silakan dipelajari lagi atau diingat lagi dari materi-materi dari kimia yang sudah kalian peroleh ya, jenis-jenis pelarut itu apa aja. Jadi lebih mudah nanti kita belajarnya di mata kuliah farmakognosi ya. Nah, ini saya tidak akan menampilkan prosedurnya bagaimana sih cara mengevaluasi kadar sari dalam pelarut tertentu ya, ada pelarut polar, ada non polar ya. Silahkan ini saya jadikan tugas kelompok ya. Kelompoknya bisa menggunakan kelompok praktikum boleh selama tidak berubah ya. Tapi kalau mau beda juga boleh. Nanti kelompoknya ada 6 kelompok ya. Jadi nanti ini dijadikan soal yang bisa kalian selesaikan atau bisa kalian kerjakan ya. Dan untuk yang kadar sari dalam pelarut ini menjadi soal yang pertama ya. Jadi silahkan kalian cari atau kalian kerjakan ya bagaimana prosedur mengukur kadar sari larut air dan etanol ya, dan berikan contoh perhitungannya. Jadi tidak cuma sekedar bagaimana prosedurnya, tetapi bagaimana cara menghitungnya. Gimana Bu cara menentukan perhitungannya? Ya sudah kalian buat-buat saja soalnya. Nanti kalian selesaikan ya. Silakan ini bisa dikerjakan ya untuk tugas kelompok menjadi soal yang pertama. Nah, nanti soal kedua ada lagi ya. Jadi bisa kalian menggunakan kelompok praktikum atau bebas atau menentukan lagi boleh ya. Saya serahkan aja nanti minta tolong si Pen untuk mengkoordinasiin ya. Jadi biar tidak kemana-mana gitu ya. Biar satu koordinator sehingga lebih mudah untuk membaginya ya. Yang kedua, uji kandungan kimia ya. Kita kan pengen tahu ya di dalam bahan simplisia itu tuh ada kandungan kimianya nggak sih? Ada metabolis sekundernya nggak sih? Yang memang yang kita harapkan itu. Jangan sampai nanti kita sudah meyakini suatu bahan simplisia itu mengandung senyawa metabolis sekunder, ternyata zonk ya. Ternyata nggak ada. Apa yang mau kita ambil kalau di dalam kandungannya, di dalam si simplisianya nggak ada apa-apanya gitu ya. Sama aja kita makan ampas ya, sudah nggak ada santannya gitu bahasanya. Artinya dalam hal ini kita perlu hati-hati ya. Sebelum kita gunakan simplisia itu untuk bahan baku, kita harus yakin dulu ya. Yakinnya nggak cuma sekedar anggapan ya, saya yakin kok enggak, tetapi harus ada data ya, data atau angka yang menunjukkan tidak harus angka sebetulnya ya. Kalau bagus-bagus sih angka, tapi kalau memang tidak ada fasilitasnya ya cukup secara kualitatif ada atau tidaknya ya. Nah, di sini kita kenal dengan istilah screening fitokimia atau penapisan fitokimia ya. Meskipun kalian mungkin belum mendapatkan materi ini, tetapi setidaknya harus sudah siap ya, karena bagaimanapun ini penting ya dalam proses mengevaluasi dari bahan baku yaitu simplisia ya. Nah, kalau screening fitokimia apa sih pengertiannya gitu ya? Sebetulnya ini bisa dikatakan sebagai pendekatan atau mengetahui secara ini ya, secara umum gitu ya dari simplisia itu yang bisa dianalisis secara kualitatif ya, yang itu bisa menggunakan reaksi tertentu untuk mengetahui keberadaan dari metabolis sekunder yang dikandung
ya, entah itu dari bunganya, entah itu dari akarnya, entah itu dari bijinya, pokoknya semua bagian tanaman itu tergantung mana yang mau diambil, atau dari keseluruhannya yang kita kenal dengan herba, ya. Ingin tahu apa di dalamnya itu ada atau enggak sih metabolis sekundernya yang mau kita pakai, yang mau kita ambil gitu ya, di mana metabolis sekunder itu merupakan senyawa bioaktif yang memiliki aktivitas tertentu, misalkan seperti alkaloid, flavonoid, saponin, ya, tanin, steroid dan lain-lain. Ya, nah kita bisa menggunakan screening fitokimia atau penapisan fitokimia yang paling sederhana dengan uji tabung atau preaksi, ya. Jadi kalian bisa menggunakan itu karena sifatnya lebih cepat, tapi ini sifatnya hanya kualitatif, ya, hanya menunjukkan ada atau tidaknya. Tapi kalau kuantitatif itu secara mengetahui kadarnya kita nggak bisa. Ya, itu harus menggunakan analisis tersendiri, misalkan menggunakan spektro UV vis ya untuk mengetahui kadar dari suatu senyawa yang terkandung di dalam simplisnya. Tapi paling tidak di sini kalian bisa melakukannya sebagai tahap awal ya untuk mengetahui keberadaan ada tidak suatu senyawa metabolis sekunder di dalam simplisia itu. Ya, jadi silahkan, ini menjadi soal yang kedua, bagaimana prosedur screening fitokimia secara kualitatif saja, ya, secara kualitatif menggunakan reaksi tertentu, ya, yang itu ingin mengetahui ada atau tidaknya senyawa alkaloid, ya, golongan senyawa flavonoid, saponin, tanin, steroid, dan lain-lainnya. Kemudian di dalam prosedur itu bisa kalian tuliskan ya parameter positifnya itu yang seperti apa, parameter negatifnya seperti apa. Sebagai clue ya, reaksi kimia yang digunakan itu untuk mendeteksi dari metabolis sekunder itu biasanya dengan adanya perubahan warna biasanya ya atau mungkin ada tidaknya endapan. Nah, makanya reaksi ini biasanya disesuaikan reaksi apa yang bisa terjadi di dalam proses tersebut ya yang itu nanti akan menimbulkan karakteristik-karakteristik yang bisa dijadikan kesimpulan. Oh, misalkan terjadi perubahan menjadi merah bata. Nah, ini menunjukkan adanya apa? Berarti positif atau negatif. Nah, itu silahkan kalian cari referensinya ya untuk bisa mencari prosedur melakukan screening fitokimia ya dari metabolit-metabolit sekunder yang sudah tertera ya alkaloid, flavonoid, saponin dan seterusnya ya. Nah, ini bisa dikerjakan secara berkelompok ya dan nantinya akan dipresentasikan. Jadi harus dikerjakan secara maksimal dan referensinya jelas ya, tidak boleh ngaco, tidak boleh berdasarkan menurut saya, itu nggak boleh, harus ada referensi yang jelas ya. Kemudian kalau untuk pola yang kedua masih secara kualitatif ya, tetapi kalau yang pertama ini kita secara screening fitokimianya ya, secara kualitatif juga. Kalau yang ini menggunakan pola kromatogram ya. Saya tidak meminta ini untuk tugas ya, karena sebetulnya ini belum bisa disampaikan karena tidak masuk dalam mata kuliah farmakognosi ya, karena ini nantinya akan dipelajari di fitokimia. Kecuali kalau kalian sudah dapat ini, mungkin saya bisa meminta ini. Tapi kalau belum, itu hal yang sulit ya bagi kalian karena masih baru. Tapi paling tidak kalian tahu, makanya tidak saya jadikan tugas ya. Cukup yang pertama ini yang saya jadikan tugas karena ini mudah ya. Kalau untuk yang ini memang harus ada pemahaman-pemahaman khusus ya, apa itu kromatogram ya. Tapi yang jelas dalam hal ini merupakan lanjutan dari screening yang pertama ya. Dengan kita tahu adanya atau tidaknya suatu golongan senyawa di dalam suatu bahan simplisia, kan kalau cuma sekedar kualitatif penapisan fitokimia itu kan cuma oh ada, berarti positif. Oh, tidak ada, berarti kan negatif. Berdasarkan parameter-parameter yang telah ditentukan. Tapi ini nanti ada kelanjutannya. Ada atau tidaknya itu tuh golongan apa ya yang itu lebih spesifik. Dan biasanya itu ada pembandingnya. Sehingga kita tahu kalau senyawa itu adalah sama ya, sama dengan pembanding yang sudah kita sediakan.
Nah, ini bisa kita lihat dari pola kromatogram ya, bisa menggunakan kromatografi lapis tipis ya. Ini nanti bisa kalian pelajari yaitu di mata kuliah fitokimia ya. Saya belum berani menyampaikan ini, takutnya nanti kalian malah bingung ya. Pelajari dulu di mata kuliah itu, insya Allah nanti kalian akan paham. Ya, makanya saya tidak akan memberikan tugas ini di mata kuliah farmakologi ya. Yang jelas kalau di farmakope herbal ya, ini sudah lengkap ya. Nanti kalian akan diberikan gambar seperti ini. Ini adalah gambar kromatografi lapis tipis ya, atau nanti kita bisa lihat dengan pola kromatogramnya dengan ingin mengetahui apakah suatu ekstrak ya itu apa namanya memiliki kesamaan dengan golongan yang lain yaitu sebagai pembanding senyawa yang sudah diketahui sebelumnya. Caranya seperti itu ya. Nanti biasanya kita akan diminta untuk mengukur nilai RF. Ya, itu apa? Nah, itu ada di materi fitokimia ya. Makanya tidak saya sampaikan detail di sini. Yang penting kita tahu kalau dalam evaluasi mutu ini pun juga dilakukan ya untuk mengetahui golongan senyawa yang ada di dalam simplisia itu tuh apa ya, sama dengan RF dari pembanding senyawa apa yang itu dijadikan standarnya gitu ya. Baik, sebelum dilanjutkan kita jeda dulu ya untuk mendengarkan azan asar. Baik, yang selanjutnya adalah parameter non-spesifik ya. Tadi sudah spesifik saya sampaikan apa-apa saja yang perlu diuji ya. Sekaligus prosedurnya bisa kalian cari dari berbagai referensi untuk bisa kalian buat materi PPT-nya ya. Nantinya akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Dan harapannya itu tidak bikin-bikin sendiri, tapi berdasarkan referensi yang valid ya, yang memang itu sudah menjadi ketentuannya. Yang kedua adalah parameter non spesifik ya. Ini kaitannya ada tentang stabilitas, keamanan ya, yang tentunya tidak ada kaitannya dengan efek farmakologi yang itu secara internalnya ya. Yang pertama bisa kita lihat di sini adalah susut pengeringan. Apa itu susut pengeringan ya? Yang jelas sebetulnya ini sudah bisa ditebak ya dengan istilah susut pengeringan. Susut itu artinya apa begitu ya? Susut itu kan berarti sesuatu yang berkurang gitu kan, atau menguap lah bahasanya ya, sudah kelihatan di situ. Karena kan kalau simplisia itu kan harus ada proses pengeringan ya. Pengeringan yang bertujuan untuk mengurangi kadar air ya di dalam simplisa segarnya atau sampel segarnya. Apalagi kalau bahan baku itu harus ditarget tahan lama atau awet ya. Tapi kalau dalam bentuk segar ya jangankan sampai berbulan-bulan, mungkin 2 hari 3 hari udah rusak gitu ya, udah busuk gitu karena kadar airnya masih tinggi. Untuk susut pengeringan ya, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk memberikan batasan maksimal ya, atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses penguapan ya. Karena kalau kita menguapkan itu kan akan ada senyawa yang ikut keluar, tertarik gitu ya, karena efek panas itu tadi ya. Ya harapannya sih yang keluar itu adalah airnya saja gitu. Nah, bagaimana kalau senyawa-senyawanya malah ikut keluar, nguap semua, ya hilang malahan ya. Apalagi kalau yang sifatnya volatil ya, atau minyak atsiri itu kan memang tidak boleh pemanasannya melebihi batas yang telah ditentukan. Makanya biasanya simplisia itu tidak boleh di atas 60 derajat Celcius ya. Atau kalian sengaja untuk memanaskan secara langsung di atas api biar kering itu tuh sangat tidak boleh ya. Jadi tujuannya tuh tadi bukan sekedar supaya airnya cepat hilang ya, tetapi kita menjaga agar senyawa-senyawa yang ada di dalam simplisia itu juga nggak ikut menguap gitu ya, terutama yang gampang menguap itu tadi ya atau volatil ya, misalkan seperti minyak sirih. Terus yang kedua, kita menjaga agar senyawa-senyawa yang gampang rusak karena panas itu tetap akan terjaga. Ya, makanya kita tidak boleh menggunakan panas yang over. Ya, terutama senyawa-senyawa antioksidan itu gampang sekali mengalami oksidasi. Ya, jadi kita harus menjaga agar kualitas dari senyawa itu tetap terjaga.
ya. Karena percuma juga kita bikin baik-baik, kita bikin Simplisia itu dengan benar, tapi endingnya kita nggak mendapatkan apa-apa dari senyawa yang dikandung. Makanya dalam hal ini perlu diperhatikan ya pembuatan simplisiannya dan bagaimana kita mengevaluasi agar tahu kondisi simplisia yang kita bikin itu memang sudah oke atau sudah layak untuk dijadikan bahan baku. Ya, caranya seperti apa? Caranya itu kita akan mengukur ya sisa zat setelah pengeringan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Ya, yang ini nanti akan nyatakan dalam bentuk persen. Ya, nah kalau ini dilakukan ya, kita tahu berapa persen susut pengeringan dari Simplisia itu. Ya, tapi ini dikhususkan untuk Simplisia yang memang tidak mengandung minyak sirih ya. Kalau mengandung minyak sirih ya itu tadi, jangankan 105 derajat Celcius ya, 70 aja mungkin sudah banyak yang hilang. Makanya hati-hati kalau kita ingin membuat Simplisia yang banyak kandungan minyak sirihnya. Misalkan seperti rhizome, rimpang-rimpangan itu kan banyak mengandung minyak sirih tuh. Itu proses pengeringannya tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan. Ya, misalkan 80 derajat Celcius atau 90 bahkan 100 itu jangan, karena nanti banyak senyawa yang akan ikut menguap ya. Nah, ada syaratnya. Syaratnya itu persentase untuk susut pengeringan itu tidak lebih dari 10%. Ya, karena kalau sampai lebih dari 10% itu bukan air saja yang hilang, senyawa-senyawa ikut hilang semua. Nanti kita dapat apa kan gitu ya dari simplisi yang kita bikin. Nah, silakan kalian cari bagaimana prosedur pengukuran susut pengeringan ya untuk secara gravimetri dan berikan contoh perhitungannya. Satu saja contohnya, perhitungannya seperti apa ya. Silakan kalian cari di berbagai referensi ya untuk bisa kalian persiapkan dalam materi PPT-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadar air. Beda lagi kalau kadar air ya. Kalau kadar air itu pengen tahu batasan minimal ya atau rentang besarnya kandungan air dalam suatu bahan. Ya kalau yang ini kan bahannya adalah simplisia, berarti simplisia ya. Jadi dalam hal ini ada beberapa cara pengukuran gitu ya, bisa secara titrasi, destilasi atau gravitri ya. Tapi dalam kesempatan kali ini yang nanti sekaligus untuk bahan pembuatan bahan untuk praktikum itu saya menggunakan teknik gravitri ya, itu lebih mudah. Tuh. Ya, mudahnya itu tergantung karena fasilitas ya. Fasilitasnya yang mendukung begitulah ya. Karena lebih sederhana itu tadi ya. Nah, untuk kadar air yang terkandung di dalam simplisia itu baiknya lebih kecil ya atau kurang dari 10%. Ya. Jadi kalau misalkan kadar air itu masih lebih dari 10%, berarti kan masih banyak tuh air di dalam simplisia itu. Belum kering banget gitu kan bahasanya. Sehingga itu akan memungkinkan masih terjadi proses enzimatik yang itu justru malah bisa merusak dari simplisia itu, ketambah kondisi lembab atau kondisi simplisia itu masih banyak mengandung air, itu akan memicu pertumbuhan dari mikroba. Karena mikroba ini kan paling senang di lembab-lembab ya. Jadi kita menghindari agar tidak terjadi proses kerusakan karena cemaran mikroba itu tadi. Ya, jadi silakan kalian cari bagaimana sih prosedur pengukuran kadar air secara gravitri ya, dan berikan contoh perhitungannya. Ya, satu saja soal perhitungan. Dan tentunya setiap kelompok pasti angkanya beda dong perhitungannya ya, nggak mungkin sama plek gitu kan. Jadi silahkan bisa improvisasi masing-masing kelompok ya untuk membuat soal dan sekaligus pembahasannya seperti apa khususnya untuk parameter-parameter yang telah ditentukan ya. Kadar abu. Nah, tadi kadar air sudah. Sekarang kadar abu. Untuk apa mengetahui kadar abu ini kan? Yang jelas tujuannya itu tadi ingin mengetahui gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang itu berasal dari bahan baku tersebut. Ya, memang dalam hal ini tidak bisa selalu dilakukan ya, apalagi ini ditentukan oleh fasilitas ya. Fasilitasnya berupa alat ya. Jadi alat yang bisa memberikan proses pemanasan suhunya sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius.
Ini oven aja kalah ini ya. Jadi kita butuh alat itu. Nah, kalau nggak ada ya mungkin tidak bisa kita lakukan ya. Apalagi kalau kita hanya melakukan pemanasan tanpa adanya alat ukur yang stabil, itu tidak akan bisa valid ya. Nah, dalam hal ini nanti kita akan tahu ya prosentasi dari kadar abu itu ya. Kalau kadar abu itu tinggi ya. Jadi misalkan tingginya kadar abu itu bisa menunjukkan tingginya kandungan mineral internal di dalam bahan. Jadi kalau misalkan nanti prosentasi kadar abunya ini tinggi, berarti itu menunjukkan tingginya kandungan mineral di dalam si Simplicia itu. Makanya dilebur ya. Jadi Simplicia itu diberikan pemanasan dari suhu 500 sampai 600 derajat Celcius sampai benar-benar jadi abu. Nanti ditimbang gitu ya, dihitung menggunakan rumus tertentu, kemudian dihitung prosentasenya. Nah, dalam hal ini bisa kita simpulkan, semakin tinggi kadar abu yang diperoleh ya, maka kandungan mineral dalam bahan juga akan semakin tinggi. Nah, mineral ini diperlukan oleh manusia, misalkan seperti kalsium, fosfor, magnesium, yaitu kalau untuk kesehatan itu penting dalam proses pertumbuhan tulang, ya, atau natrium, klorida, atau yang lain-lainnya yang memang itu penting dalam proses pembentukan sel darah merah. Ya, ini kalau yang kaitannya dengan tingginya kadar abu ya, yang memang itu seiring dengan semakin tingginya kandungan mineral di dalam si Simplicia itu. Nah, tingginya kadar abu ini ada parameter lainnya yang memang kita bisa ikut ukur juga. Misalkan kadar abu tidak larut dalam asam. Nah, ini ada prosedurnya sendiri. Ya, jadi nanti dengan kita melarutkan kadar abu yang itu di dalam asam, tapi dia sifatnya tidak larut, ya, ini akan menunjukkan adanya kandungan silikat, ya, yang berasal dari tanah, ya, pasir. Yang berbahaya itu kalau dari logam, ya, timbal, merkuri. Nah, ini yang sangat berbahaya. Memang dihindari sekali terjadinya kontaminasi kadar abu tidak larut dalam asam ini. Ya, makanya dalam hal ini perlu dilakukan uji kadar abu untuk mengetahui satu kadar abu yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dua, mengetahui kadar abu yang memang tidak perlu ada di dalam Simplicia itu. Apalagi kalau sudah melebihi ambang batas. Biasanya sudah ada ketentuan dari BPOM ya, misalkan kandungan merkuri itu yang masih diterima oleh tubuh itu berapa persen ya, timbal berapa persen. Kalau untuk nol mungkin susah ya, tapi paling tidak ada batas minimalnya atau batas ambangnya. Kalau masih bisa diterima masih aman. Tapi kalau sudah tidak sudah melebihi dari batas aman, berarti sudah tidak bisa dilanjutkan atau dibuang lah ya, sudah tidak layak untuk dijadikan bahan baku seperti itu. Nah, tugas kalian sebagai soal nomor 5 ya, bagaimana prosedur pengukuran kadar abu dan berikan contoh perhitungannya. Ya, ini untuk yang kadar abu. Kemudian bobot jenis ya. Nah, ini beda lagi. Bobot jenis ini akan memberikan gambaran kandungan kimia ya yang terlarut dalam ekstrak sebagai perbandingan kerapatan suatu zat terhadap kerapatan air. Jadi nanti kita akan membandingkan antara kerapatan ekstrak yang kita miliki dengan kerapatan air sebagai pembandingnya ya. Kan kalau kita berbicara masalah kerapatan tentu berbeda ya, kerapatan air dengan ekstrak. Kalau ekstrak itu kan lebih condong kental ya. Apalagi kalau sudah yang pekat gitu kan. Dalam hal ini ada rumus tertentu yang memang bisa digunakan ya untuk mengukur bobot jenis. Dengan cara apa? Mengukur massa persatuan volume ya pada suhu ruang yang itu kisaran 25 derajat Celcius, yang itu nanti kita bisa menggunakan alat khusus yaitu pyknometer ya. Nah, sebagai soal yang keenam, bagaimana prosedur pengukuran bobot jenis yang itu menggunakan pyknometer ya. Silahkan dicari dari referensi dan berikan contoh perhitungannya. Itu nanti yang akan kalian sampaikan pada saat sesi presentasi ya. Kemudian cemaran logam berat ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, bahwasanya ada pengujian secara khusus ya untuk mengetahui ada tidaknya si Simplicia itu
mengalami pencemaran ya. Pencemaran ini tidak secara biologis tapi juga secara kimiawi. Kalau secara kimiawi itu tadi artinya di dalam Simplicia itu mengandung bahan-bahan yang tidak diperbolehkan kalau itu masuk ke dalam tubuh manusia. Misalkan seperti apa? Ya terutama logam berat ya, misalkan merkuri, timbal, kadmium dan lain-lainnya. Ini memang memberikan sifat toksik ya bagi kesehatan. Apalagi kalau sampai melebihi batas atau melebihi ambangnya ya. Nah, ini caranya bagaimana? Kita menggunakan alat khusus ya untuk menganalisis cemaran tersebut ya. Tentunya dalam hal ini perlu ditelaah lebih lanjut ya berapa angka yang itu muncul ya terhadap Simplicia itu sebagai cemaran logam berat. Nah, ini saya berikan contoh ya yang diambil dari jurnal. Jadi dilakukan penelitian begitu ya terhadap sampel Simplicia daun M. crenata ya. Ingin mengetahui berapa sih kadar logam beratnya yang itu terdiri dari kadmium, kemudian ada merkuri, ada timbal ya dan sekaligus ada standarnya. Standar yang diperbolehkan oleh BPOM ya nomor 12 tahun 2014. Kalau untuk kadmium ya, ini ambang batasnya harus kurang dari 0,3 ppm. Sedangkan kalau merkuri itu harus kurang dari 0,5. Kalau timbal itu harus kurang dari 10. Nah, sedangkan hasil dari pemeriksaan cemaran untuk Simplicia daun M. crenata ini dari penelitiannya si Ma'arif dan kawan-kawan ini kadmiumnya 4,16. Ini melebihi batas ya, tidak memenuhi syarat. Kemudian merkurinya itu 0 ya, berarti dia memenuhi syarat ya. Sedangkan kalau untuk yang timbal itu 0, berarti memenuhi syarat. Berarti yang bermasalah apa? Yang bermasalah adalah kandungan kadmiumnya. Walaupun cuma satu yang bermasalah ya, walaupun yang lain memenuhi, ini dinyatakan tidak memenuhi syarat. Karena berbahaya kalau sampai dilanjutkan. Yang jelas syaratnya harus 0 atau sesuai atau di bawah dari standar ambang batasnya. Kalau untuk kadmium ya harus di bawah 0,3. Kalau untuk yang merkuri di bawah 0,5 dan seterusnya. Karena ini semua sudah ada ketentuan dan ketetapannya. Tidak boleh sembrono, tidak boleh diremehkan karena nanti akan berdampak buruk ya untuk proses selanjutnya. Apalagi kalau itu akan digunakan untuk halayak masyarakat ya. Ini sudah menyalahi aturan kalau seperti itu. Ini untuk cemaran logam berat tidak saya jadikan soal ya. Yang penting kalian tahu prinsip dan bagaimana untuk mengetahuinya. Yang jelas ini membutuhkan alat ya untuk menganalisis yang bisa menggunakan salah satunya adalah AAS ya, spektroskopi serapan atom. Yang ini merupakan alat yang bisa dikatakan sudah teknologi gitu ya. Dan memang butuh biaya yang besar, kemudian butuh proses yang tidak mudah. Artinya dalam hal ini harus tetap dilakukan, apalagi kalau itu akan digunakan secara massal ya atau industri besar ya. Dan ini tidak boleh sembarangan kalau untuk proses lebih lanjut yang itu akan digunakan dalam skala besar ya. Kemudian cemaran mikroba, tadi secara kimia, sekarang mikroba. Yang jelas mikroba ini kan kaitannya secara biologis ya. Semua jenis mikroba yang patogen bagi tubuh itu tidak boleh ada, apalagi melebihi batas ya. Jadi dalam hal ini suatu bahan baku pun juga harus bebas dari cemaran mikroba atau masih di bawah ambang batas ya. Kalau ini benar-benar nol mungkin susah ya. Ya syukur-syukur kalau bisa nol banget gitu ya. Tapi kalau memang kondisinya susah paling tidak masih di bawah ambang batas yang telah ditentukan ya. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk mengetahui angka lempeng ya atau mikroba begitu. Yang pertama adalah uji angka lempeng total ya atau ALT. Jadi di sini untuk mengetahui pertumbuhan koloni aerob mesofil ya yang itu nanti ditumbuhkan dalam media agar ya untuk mengetahui nanti tumbuh atau tidak itu bakteri. Kalau sampai tumbuh berarti ada mikrobanya.
nanti kita analisis ya, jumlahnya masih dalam kondisi yang normal atau sudah melebihi batas. Nah, itu ya. Jadi memang ada analisis lebih lanjut. Kemudian ada nilai duga terdekat atau dikenal dengan istilah MPN coliform ya. Ini juga ingin mengetahui pertumbuhan bakteri jenis coliform ya terhadap sampel yang itu nanti diinokulasikan pada media yang sesuai ya. Jadi biasanya nanti akan diketahui dengan adanya pembentukan gas atau tidak di dalam sampel itu. Jadi kalau sampai terbentuk gas berarti sudah dipastikan ada bakterinya begitu ya. Kemudian uji cemaran aflatoksin ini biasanya nanti menggunakan aflatoksin isolat ya secara kromatografi lapis tipis ya. Jadi nanti silahkan coba dicari ya untuk menjadi soal yang ketujuh, bagaimana prosedur uji untuk ALT angka lempeng total, kemudian MPN coliform dan cemaran aflatoksin ya. Jadi silakan bisa dicari untuk prosedurnya. Kemudian sisa pelarut. Nah, kalau pelarut yang digunakan air, ya selama itu bisa disimpan dalam waktu yang lama sih nggak masalah ya. Tapi biasanya air itu kan risikonya tinggi ya untuk pertumbuhan mikroba. Jadi biasanya kalau untuk jenis-jenis sediaan yang disimpan dalam waktu yang lama sih menghindari menggunakan pelarut air. Kecuali kalau memang betul-betul sudah tidak ada pelarut lain dan memang bisa diuapkan sampai betul-betul bebas dari air, mungkin tidak masalah ya. Tapi kalau memang ada pelarut yang mungkin lebih efisien, kemudian lebih ramah, kemudian proses penguapannya tidak butuh waktu yang lama, biasanya itu lebih diminati ya. Misalkan menggunakan pelarut etanol. Tapi dalam hal ini memang harus diperhatikan karena etanol itu kan juga tidak boleh terkonsumsi oleh manusia ya. Makanya ketika kita menggunakan pelarut etanol untuk proses ekstraksi, pastikan ekstrak yang nanti kita peroleh itu betul-betul bebas dari pelarut. Ya, jadi pelarutnya benar-benar hilang, jadi yang tertinggal itu hanya ekstraknya saja, tidak ada pelarutnya. Makanya dikenal dengan istilah pelarut ekstrak kental, itu berarti ekstrak yang bebas dari pelarut. Ya, dengan cara apa? Biasanya kita bisa menggunakan metode destilasi atau bisa menggunakan kromatografi gas cair ya untuk mengetahui apakah pelarutnya sudah benar-benar hilang atau tidak, atau memisahkan antara pelarut dan ekstrak gitu ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan ya. Sekarang pukul 15.25. Alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi di sini bisa kalian bagi kelompok ya untuk kelas angkatan 2024, kelompok 1 sampai kelompok 6 ya. Ya, komposisinya mungkin sama dengan yang praktikum, tapi saya tidak akan mengatur siapa-siapa aja orang-orangnya, bisa menggunakan praktikum atau bisa kalian improvisasi lain ya. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang bisa dijadikan untuk proses pengelompokannya ya. Yang jelas tidak boleh ada yang terlalu timpang ya. Jadi biar kerja kelompoknya lebih maksimal ya. Nah, untuk ketentuannya, semua soal yang di slide tadi, dari soal 1 sampai soal berapa tadi itu ya, dikerjakan dalam bentuk PPT ya. Jadi nanti silakan di PPT itu ditulis yang pertama kan jelas ada identitas kelompok berapa, kemudian mata kuliah apa, cover lah ya. Kemudian tulis masing-masing pertanyaan, lalu berikutnya adalah jawaban. Jadi jangan pertanyaan dulu baru jawaban ya. Pokoknya tulis satu-satu. Pertanyaan dulu, satu, jawaban nomor satu. Pertanyaan nomor dua, jawaban nomor dua. Jadi next-nya itu masih berkesinambungan ya. Jadi tidak terpisah-pisah. Enggak pertanyaan dulu semua ditulis baru jawaban semua enggak. Tapi pertanyaan, jawaban, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ketentuannya yang pertama itu ya, semua soal dikerjakan dalam bentuk PPT. PPT dibuat serapi dan semenarik mungkin, silakan berkreativitas ya. Dan untuk prosedur, nah ini yang perlu diperhatikan. Disusun dalam bentuk skema atau diagram alir ya. Jadi berupa kotak-kotak, skema gitu ya, dikasih tanda panah, habis ini apa, habis ini apa.
Ingat, tidak dalam bentuk tulisan paragraf, tapi kalian buat kalimat kerja ya yang memang itu diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Bedanya kalau kalimat kerja itu diawali dengan kalimat pasif atau kata yang berawalan di. Misalkan Simplicia dikeringkan di bawah sinar matahari selama bla bla bla. Nah, istilah dikeringkan itu berarti kata kerja pasif ya. Kemudian Simplicia dicuci atau mungkin diperiksa atau mungkin dihitung atau yang lain-lainnya, ditimbang atau apapun itu. Kata kerja yang berawalan di ya, dan itu dibuat dalam bentuk skema atau diagram alir. Waktu yang diberikan itu adalah waktu yang efisiennya 2 pekan. Jadi silahkan maksimalkan selama 2 pekan untuk mengerjakan itu dan nanti akan dipresentasikan ya pada saat pekan UTS ya. Pekan UTS yang insya Allah akan dilaksanakan secara luring. Jadi nanti kalian datang ke kampus ya. Jadwal itu bisa disesuaikan saja, yang penting bukan jadwal saat ujian. Kan biasanya kalau UTS itu tidak ada perkuliahan, khusus untuk ujian saja. Dan ujian saja pun ada jadwalnya yang itu tidak seharian full, tidak ya. Makanya nanti dilihat dulu ya edaran dari akademik, jadwal UTS-nya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Sekiranya ada waktu yang bisa digunakan untuk presentasi di kelas, kita presentasi ya. Karena saya juga akan mengambil nilai presentasi yang itu secara langsung face to face ya, tidak melalui Zoom ya. Oke, semoga itu dapat dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait tugas atau yang lainnya sebelum kita lanjut ke mata kuliah berikutnya, silakan. Tujuh soal. Oke, saya presensi dulu ya untuk kehadiran hari ini. Yang saya panggil namanya bisa bilang hadir untuk pertemuan pekan kelima. Erika ada?
Erika ada? Nah, akunnya tidak ada. Tidak tahu ada kuliah hari ini. Apa gimana? Maaf Ibu, sudah Revo kabarin di WA, tapi nggak balas nyampe sekarang. Sudah dari Biasa. tadi Revo kabarinnya kok. Oke. Amanda ada? Hadir, Bu. Bilkis? Hadir, Bu. Cika? Hadir, Bu. Desi? Hadir, Bu. Dewi Artika? Hadir. Diah Mutiara Sari? Hadir, Bu. Dita Eka? Hadir, Bu. Diva? Hadir, Bu. Eka Rizky? Hadir, Bu. Feby? Hadir, Bu. Gita? Hadir, Bu. Imad Akil? Hadir, Bu. Indah Dwi? Hadir, Bu. Jessica? Jessica? Maaf, Bu. Jessica Intan cuti, Bu. Oh, cuti ya? Lydia Aldi? Hadir, Bu. M. Adi? M. Adi Purnomo ada? Maharani? Hadir, Bu. Muhammad Rizky? Hadir, Bu. Mita? Hadir, Bu. Nabila? Hadir, Bu. Nanda? Nanda ada? Nah, kok nggak ada di Zoom Nanda? Naswa? Naswa juga nggak ada. Kemana Nanda sama Natsua ini? Tidak ada akunnya di Zoom. Nida? Hadir, Bu. Nur Aisyah? Nur Aisyah? Enggak ada juga. Enggak ada ya. Ada yang Nur Rohman sama Nurul Hidayah. Nurul Hidayah? Hadir, Bu. Nyoman Diana? Hadir, Bu. Putri Asmara? Hadir, Bu. Rahel? Hadir, Bu. Rahmadia? Hadir, Bu. Retno Hasmitasari? Hadir, Bu. Revo? Hadir, Bu. Reina? Hadir, Bu. Rindi? Hadir, Bu. Rizka? Hadir, Bu. Rosa? Hadir, Bu. Sabrina? Hadir, Bu. Selira? Hadir, Bu. Sandy? Hadir, Bu. Septi? Hadir, Bu. Septiana? Hadir, Bu. Tasya? Hadir, Bu. Tia Rahma? Hadir, Bu. Triska? Triska? Hadir, Bu. Kemudian Wira? Hadir, Bu. Zaki? Hadir, Bu. Anissa? Anissa Sahara?
Nggak ada di Zoom ya. Desi Elia, Hadir, Bu. Elin, Hadir, Bu. Eni Maria, Hadir, Bu. Via, Hadir Bu Via. Lia Agustina, Hadir, Bu. Nur Rahman, Hadir, Bu. Retno. Hadir, Bu. Oke, itu ya yang dapat disampaikan untuk perkuliahan farmakognosi yang teori. Maaf Ibu, Anissa keluar dari Zoom. Sinyalnya nggak ada. Oke, nanti yang bersangkutan WA saya ya, sampaikan untuk konfirmasi kehadirannya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya untuk sesi perkuliahan farmakognosi. Semoga dapat dipahami dan silakan yang menjadi tugas kelompok untuk dapat diselesaikan sesuai dengan timeline yang telah diberikan ya. Namanya juga kelompok berarti harus dikerjakan secara bersama ya. Artinya dalam hal ini jangan sampai nanti ada 1-2 yang tidak ikut terlibat ya. Dan nanti di akhir presentasi kelompok itu akan saya berikan form untuk penilaian. Jadi kalian itu 1 diberikan kesempatan menilai temannya yang sedang presentasi, 2 menilai teman dalam timnya pada saat penyelesaian materi PPT-nya itu ikut terlibat atau tidak. Jadi jangan sampai nanti ada teman kalian yang tidak tidak dibantu ya atau tidak diberikan kontribusi ya, jangan disalahkan kalau nilainya tidak maksimal ya dalam proses penyelesaian tugas kelompoknya. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording.